Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-83, Amukan Jubi Jura. Dalam keheningan pertarungan, suara langkah kaki yang berat pecah, itu adalah kedatangan Sarada dan Sumire di medan pertempuran. Sorot mata Sarada memandang Boruto dengan kekhawatiran yang jelas terpancar di wajahnya. "Boruto, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat kelelahan," tanya Sarada dengan nada khawatir. Boruto mengangguk lemah, mencoba menunjukkan semangat yang tak tergoyahkan. "Untuk saat ini aku tidak apa-apa," jawabnya. "Aku sangat terbantu dengan adanya cakra ekor 9 yang diberikan oleh Himawari." Sarada mengangguk mengerti, tetapi kebingungannya masih terpancar di wajahnya. "Apa kau sudah mengetahui hal itu jika Himawari sekarang menjadi Jinchuriki dari ekor 9? Tanya Boruto. Sarada menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, "Ya, aku sudah mengetahuinya saat diberitahu oleh Shikamaru. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi, siapa mereka itu." Sementara itu, Sumire yang telah bergabung dalam percakapan itu memutuskan untuk memberikan masukan. "Sebaiknya untuk saat ini kita seolah-olah jangan terlalu akrab," kata Sumire dengan suara hati-hati, "ini akan membuat shinobi yang mengawasi kita menjadi curiga." Boruto mengangguk setuju, menghargai saran temannya. "Ya, aku rasa saran dari Sumire ada benarnya," sahutnya. Dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, menjaga kewaspadaan dan menjaga jarak adalah hal yang bijaksana. Adegan tiba-tiba berpindah ke dimensi di mana Code berada, salah satu villain di era To Blue Vortex, kini berada. Pelariannya yang panjang sejak momen ketika Jubi berevolusi menjadi entitas Shinju telah membawanya ke titik di mana dia telah kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri, Sumeaka. Entitas Shinju yang kuat telah merebut kendali dari Sumeaka, menyisakan Code dalam kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Ini dapat kita lihat ketika Jura, salah satu entitas Shinju, memasuki Konoha. Code merasakan getaran yang aneh, sebuah pertanda bahwa Sumeaka sedang berada dalam perjalanan ke Konoha, dipergunakan sebagai sarana oleh Shinju untuk berteleportasi. Hal ini membuat Code semakin merasa terpinggirkan dan tak berdaya. Ia, yang sebelumnya dianggap sebagai villain yang paling berbahaya di era To Blue Vortex, kini menjadi seperti seorang badut yang tidak memiliki kendali atas situasi dan dengan mudahnya diobok-obok oleh Boruto. Dalam kebingungannya, Code merenungkan segala kemungkinan. "Mereka ini, ada apa dengan mereka?" gumamnya dalam kebimbangan. "Boruto juga kenapa menjadi sekuat itu, dan aku juga kehilangan kendali atas Jubi dan Sumeaka. Apakah rencanaku sudah gagal?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggelayuti pikirannya, menciptakan kekacauan di benaknya yang dahulu begitu tajam dan terorganisir. Adegan tiba-tiba berpindah ke Konoha, tempat di mana Koji tiba-tiba muncul di hadapan Kawaki, siap untuk menghalaunya dalam upaya mengejar Boruto. Kawaki, dengan kebingungan yang jelas terpancar dari ekspresinya, berkata, "Apa? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Bukankah Ishiki sudah membunuhmu?" Koji, dengan tatapan dinginnya yang khas, menjawab dengan tenang, "Tidaklah penting bagaimana aku bertahan dari serangan Ishiki. Yang terpenting sekarang adalah upayaku untuk menghalaumu dalam mengejar Boruto." Amado, yang berhasil mendapatkan sambungan untuk kembali memonitori Kawaki, juga terkejut melihat kehadiran Koji di Konoha. Dengan kebingungannya sendiri, ia berpikir keras, mencoba mengurai teka-teki di balik kehadiran Koji. Kenapa dia masih hidup dan bagaimana dia bisa berada di Konoha saat ini, gumamnya. Apa rencana sebenarnya yang dimiliki Koji? Apakah mungkin dia yang bekerja sama dengan Boruto? Apakah itulah alasan di balik kekuatan besar yang dimiliki oleh Boruto? Apakah Koji yang melatih Boruto? Satu persatu pertanyaan itu memenuhi pikiran Amado, menyiratkan bahwa mungkin ada keterkaitan yang lebih dalam di antara Koji, Boruto, dan segala kejadian yang sedang terjadi. Adegan berpindah kembali ke medan pertempuran di mana Boruto dan Jura saling berhadapan. Di sanalah Jura mulai menyadari efek dari tindakan Boruto.
Dalam hatinya, ia mengutuk Boruto. Sialan Boruto itu, dia ternyata menggunakan strategi yang cerdik. Cairan yang ditambahkan ke serangannya membuatku sulit untuk beregenerasi dengan cepat. Ini benar-benar cara yang tidak pernah terlintas dalam benakku sebelumnya. Siapa gerangan orang yang menciptakan cairan itu untuk Boruto? Orang itu pasti memiliki kecerdasan luar biasa. Akan sangat menarik jika aku bisa menangkap orang itu. Jura merasa tertantang untuk mengetahui identitas orang di balik bantuan kepada Boruto. Baginya, orang tersebut bukan hanya sekadar ilmuwan biasa, tapi juga sumber kecerdasan yang mungkin sangat berguna bagi rencana besarnya. Dengan pikiran yang terfokus pada tujuan itu, Jura semakin termotivasi untuk menemukan siapa orang tersebut. Jura melihat Boruto dengan tatapan tajam, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Boruto. "Kau, Boruto," ujarnya dengan suara yang penuh dengan kekaguman, "sungguh ide yang sangat cemerlang untuk menggunakan sesuatu seperti itu. Aku sungguh penasaran siapa orang yang telah membantumu dan memberikanmu ide itu." Namun, respon Boruto tidaklah menunjukkan kerendahan hati. Dengan nada sinis, ia menjawab, "Kau tak perlu tahu dari mana aku mendapatkannya. Kau hanya perlu tahu bahwa kekalahanmu sudah di depan mata. Jadi, untuk apa bertanya tentang hal-hal yang tidak penting seperti itu?" Tetapi, ketidakpedulian Boruto hanya semakin memperkuat ketertarikan Jura untuk mengetahui lebih lanjut. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan," ucap Jura dengan dingin, "aku akan memaksa kau untuk mengatakannya." Dengan gerakan yang tiba-tiba, Jura mengangkat tangannya ke atas. Aura merah menyala memancar dari tubuhnya, seperti amukan Jubi itu sendiri. Aura itu mengelilingi Jura, rasanya seperti ancaman berbahaya terpancar dari wajahnya. Boruto pun merasakan tekanan yang semakin meningkat, menyadari bahwa situasi mereka semakin berbahaya. Boruto dengan cepat memberikan peringatan kepada Sarada dan Sumire, menyadari bahwa situasi semakin berbahaya dengan setiap detik yang berlalu. "Sarada, Sumire, bersiaplah," ucapnya dengan suara serius, dirinya menyerap banyak energi Jubi. "Ini akan sangat berbahaya, jadi kalian harus berhati-hati dan tidak boleh gegabah." Sarada dan Sumire mengangguk, menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya peringatan Boruto. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi ancaman apapun yang mungkin datang. Sementara itu, Kurama dalam diri Himawari juga merasakan intensitas energi yang semakin meningkat dari Jubi yang diserap oleh Jura. Dengan kekhawatiran yang mendalam, Kurama berkata, "Energi yang diserap oleh Jura bahkan setara dengan Jubi itu sendiri. Kita harus berhati-hati dan waspada terhadap setiap langkahnya." Kesadaran akan bahaya yang mengintai semakin memperkuat tekad mereka untuk tetap waspada dan berusaha bertahan. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-83, Amukan Jubi Jura. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.